Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Industri Feedlot program studi S1 Peternakan. Perkenalkan, nama saya Lintang Priyatama, NIM saya 2354232012. Dan perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NIM 2354232028. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuri Ramli, NIM 235423 2006. Dan perkenalkan, saya Almika Abimajaya, NIM 236423 2021. Oke, itu anggota dari kelompok 1. Ada saya sendiri Lintang Priyatama, Randy, ada Mas Zuri, ada Almika. Di sini kami berempat akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu membuat mind mapping mata kuliah Industri Feedlot yang berjudul Manajemen Pakan. Di sini kita akan menjelaskan tentang mind mapping kita dari kelompok 1 yang berjudul utama, yaitu manajemen pakan. Untuk mengetahui manajemen pakan, kita harus tahu yang terlebih dahulu, yaitu tujuan manajemen pakan. Tujuan manajemen pakan itu untuk memastikan ternak mendapatkan nutrisi yang optimal dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Dalam tujuan manajemen pakan dibagi menjadi 3 subbab, yaitu peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan kesehatan ternak. Peningkatan produktivitas. Manajemen pakan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ternak yang optimal dan meningkatkan hasil produksi seperti daging, susu, atau telur. Pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, misalnya tingginya protein untuk ayam petelur atau karbohidrat untuk sapi potong, akan mempercepat pertumbuhan yang memaksimalkan output. Yang contohnya, sapi perah yang diberi pakan dengan seimbang, hijauan, dan konsentrat dapat menghasilkan susu lebih banyak dengan kualitas lebih baik. Selanjutnya itu ada efisiensi biaya. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam peternakan, bisa mencapai 60% sampai 70% dari total biaya. Manajemen pakan yang baik membantu mengurangi pemborosan, seperti pakan yang tumpah atau rusak, dan memilih bahan pakan yang hemat namun bergizi, misalnya menggunakan limbah pertanian seperti jerami yang difermentasi, dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas nutrisi. Efisiensi ini meningkatkan keuntungan peternak. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen pakan ialah untuk kesehatan ternak. Pakan yang berkualitas dan seimbang mencegah defisiensi nutrisi, seperti kekurangan vitamin atau mineral yang dapat menyebabkan penyakit atau penurunan produktivitas. Pakan yang terkontaminasi jamur atau aflatoksin juga dapat dihindari melalui manajemen yang baik. Contohnya, penambahan suplemen mineral seperti kalsium pada ayam petelur dapat mencegah kerapuhan cangkang telur dan menjaga daya tahan tubuh ternak. Oke, itu penjelasan dari tujuan manajemen pakan. Lalu untuk mengetahui manajemen pakan lebih lanjut, kita perlu mengetahui jenis-jenis pakan dari ternak itu sendiri. Oke, jenis-jenis pakan ternak bervariasi tergantung pada kebutuhan nutrisi, jenis ternak, dan kesediaan bahan. Pada jenis pakan, kita membagi menjadi 4 subbab, yaitu pakan hijauan, pakan konsentrat, pakan fermentasi, pakan tambahan. Pakan hijauan. Pakan hijauan adalah bahan pakan alami berupa tanaman segar atau kering yang kaya serat. Cocok untuk ternak ruminansia seperti kambing dan sapi.
Contohnya adalah rumput gajah, rumput raja, atau leguminosa seperti kacang-kacangan. Contohnya lamtoro, kaliandra. Pakan ini murah dan mudah ditanam, tetapi kandungan nutrisi bervariasi tergantung musim dan kualitas tanah. Hijauan penting untuk mendukung sistem pencernaan ruminansia. Lalu ada pakan konsentrat. Pakan konsentrat adalah pakan dengan kandungan nutrisi tinggi, terutama protein dan energi, yang digunakan untuk melengkapi pakan hijauan. Bahan umum meliputi jagung, dedak padi, bungkil kedelai, dan tepung ikan. Konsentrat sering dicampur dengan suplemen vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti pertumbuhan cepat pada ayam broiler atau produksi susu pada sapi perah. Namun, konsentrat cenderung mahal sehingga penggunaan harus efisien. Lalu ada pakan fermentasi. Pakan fermentasi adalah pakan yang diolah melalui proses fermentasi untuk meningkatkan daya cerna dan umur simpan. Contohnya adalah silase, yaitu hijauan yang difermentasi dalam kondisi anaerob, dan haylage atau hijauan setengah kering yang difermentasi. Pakan ini cocok untuk mengatasi kekurangan hijauan di musim kemarau karena dapat disimpan lama tanpa kehilangan nutrisi. Proses fermentasi juga meningkatkan cita rasa sehingga ternak lebih lahap. Lalu pakan tambahan. Pakan tambahan diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik yang tidak tercukupi oleh pakan utama. Contohnya adalah vitamin dan mineral untuk meningkatkan protein bagi ruminansia. Garam mineral juga sering diberikan untuk mencegah kekurangan mineral seperti natrium atau yodium. Pakan tambahan ini biasanya diberikan pada jumlah kecil, tetapi memiliki dampak besar pada kesehatan dan produktivitas ternak. Itu penjelasan dari jenis-jenis pakan pada mind mapping manajemen pakan. Dan manajemen pakan juga terdapat, yaitu sumber pakan dan formulasi pakan. Nah, dari yang pertama yaitu sumber pakan terdiri dari produksi sendiri yang berasal dari lahan pertanian atau kebun hijauan, kemudian untuk pembelian yaitu dari pasar lokal atau supplier pakan ternak, dan untuk limbah pertanian yaitu dari jerami padi atau kulit jagung. Nah, untuk yang pertama yang produksi sendiri dari lahan pertanian, untuk dari lahan pertanian yaitu seperti rumput leguminosa yang ditanam khusus untuk pakan ternak. Nah, untuk kemudian yang dari kebun hijauan yaitu seperti dari jerami padi, kulit jagung, dan limbah tanaman lainnya yang tersedia setelah panen utama. Nah, untuk pembelian dari pasar lokal yaitu biasanya menyediakan berbagai bahan pakan seperti jagung, dedak, bungkil, dan suplemen. Kemudian yang dari supplier yaitu seperti menyediakan pakan konsentrat dan suplemen yang sudah jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak secara praktis. Kemudian yang terakhir yaitu limbah pertanian. Yang pertama yaitu jerami padi. Limbah pertanian seperti jerami padi, kulit jagung, kemudian mungkin ada yang lain dedak dan limbah dari agroindustri lain dimanfaatkan sebagai pakan alternatif yang ekonomis dan melimpah di Indonesia. Kemudian pengolahan limbah ini sering dilakukan dengan fermentasi atau silase untuk meningkatkan nilai gizi dan daya cerna bagi ternak. Kemudian yaitu formulasi pakan yang terdapat yaitu poin-poin seperti kebutuhan nutrisi yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ada kesesuaian jenis ternak
yaitu sapi seperti ruminansia, dan untuk ayam atau unggas. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan nutrisi seperti protein. Protein penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan produksi susu atau daging. Sapi ruminansia membutuhkan protein kasar sekitar 9-14%, sedangkan untuk ayam membutuhkan protein yang lebih tinggi tergantung umur dan tujuan produksi. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi yang terdiri dari padi dan gula, serta serat seperti selulosa yang penting untuk ternak ruminansia karena mikroba rumen dapat mencerna serat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada lemak. Lemak adalah sumber energi padat, tetapi untuk sapi ruminansia lemak tidak boleh melebihi 5% dari total pakan karena sulit dicerna. Kemudian yang terakhir ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diberikan sebagai suplemen untuk melengkapi kebutuhan mikronutrien penting yang tidak cukup tersedia dari pakan utama seperti kalsium, fosfor, vitamin A, D, dan E. Kemudian ada juga kesesuaian jenis ternak. Sapi atau ruminansia memerlukan pakan dengan serat tinggi kurang lebih 18% seperti jawan, rumput, dan leguminosa yang mendukung fermentasi mikroba rumen. Konsentrat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein terutama pada masa produksi atau pertumbuhan. Kemudian ada ayam atau unggas, memerlukan pakan yang mudah dicerna dengan kandungan protein dan energi tinggi, biasanya berupa konsentrat yang mengandung jagung, dedak, bungkil, serta vitamin dan mineral yang diformulasikan khusus sesuai umur dan tujuan. Yaitu dari sumber pakan dan formulasi pakan dari manajemen pakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen pakan. Yang selanjutnya yaitu penyediaan dan penyimpanan. Yang pertama yaitu kita harus mengatur jadwal pemberian pakan. Kedua yaitu dengan teknik penyimpanan. Ketiga, pengendalian kualitas. Yang pertama, jadwal pemberian pakan. Frekuensi 2-3 kali per hari. Frekuensi pemberian pakan harus disesuaikan dengan jenis ternak kebutuhan nutrisinya. Misalnya sapi perah biasanya diberikan 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Sedangkan ayam broiler mungkin memerlukan pakan libitum atau tersedia sepanjang waktu. Frekuensi ini memastikan asupan nutrisi konsisten untuk mendukung pertumbuhan dan produksi. Yang selanjutnya yaitu waktu pemberian. Waktu pemberian pakan diberikan pada waktu yang teratur untuk menjaga ritme metabolisme ternak. Contohnya pakan hijauan diberikan pagi hari, untuk ruminansia diikuti konsentrat di siang hari, dan ketepatan waktu mencegah stres pada ternak dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Yang nomor 2 yaitu teknik penyimpanan. Teknik penyimpanan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan gudang kering dan bersih. Pakan terutama konsentrat seperti jagung atau dedak harus disimpan di gudang yang kering, berventilasi baik dan bebas dari kelembapan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Suhu ideal penyimpanan adalah di bawah 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif kurang lebih 70%. Yang selanjutnya yaitu silo untuk silase. Pakan fermentasi seperti silase disimpan dalam silo kedap udara untuk menjaga kualitas fermentasi dan mencegah pembusukan. Silo harus diperiksa secara rutin untuk memastikan tidak ada kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran kurang baik. Yang selanjutnya yaitu teknik penyimpanan. Perlindungan dari hama. Pakan harus dilindungi dari serangga, tikus, atau burung dengan menggunakan wadah tertutup, jaring pelindung, atau perangkap hama. Penyemprotan insektisida ringan aman untuk pakan dapat digunakan jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kualitas.
Pertama, cek kelembapan. Pakan kering harus memiliki kadar air kurang lebih 14% untuk mencegah pertumbuhan jamur. Alat pengukur kelembapan moisture meter dapat digunakan untuk memantau kondisi pakan. Yang kedua yaitu menghindari jamur atau aflatoksin. Pakan terkontaminasi aflatoksin dari jamur Aspergillus berbahaya untuk ternak, menyebabkan gangguan hati atau produktivitas. Pastikan pakan diperiksa secara visual dan laboratorium jika perlu, serta buang pakan yang berbau atau berwarna. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Yang pertama, perencanaan anggaran. Estimasi kebutuhan pakan. Hitung jumlah pakan berdasarkan jumlah ternak, jenis, fase produksi. Misalnya, sapi laktasi membutuhkan lebih banyak konsentrat daripada sapi kering. Contoh, sapi perah membutuhkan sekitar 2-3% berat badannya dalam pakan kering per hari. Yang kedua yaitu analisis harga pasar. Teknologi pantau harga pakan di pasar lokal atau supplier untuk memilih opsi yang paling ekonomis. Misalnya membandingkan harga dedak padi dari berbagai pemasok atau memilih hijauan lokal yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan. Yang pertama ada teknologi pencampuran pakan. Dalam hal ini kita harus menggunakan mesin pencampur atau mixer untuk meracik pakan secara homogen, memastikan distribusi nutrisi merata dan mengurangi pemborosan. Yang kedua yaitu monitoring sisa pakan. Jumlah pakan tersisa di palungan untuk menyesuaikan porsi pemberian. Sisa pakan berlebih menunjukkan pemborosan, sedangkan kurangan dapat mengganggu produktivitas ternak. Yang selanjutnya yaitu sumber pendanaan. Yang pertama ada modal sendiri dan pinjaman atau kemitraan. Modal sendiri digunakan pribadi atau keuntungan usaha ternak untuk membiayai pembelian pakan. Ini cocok untuk peternakan skala kecil dengan kebutuhan pakan terbatas. Dan yang kedua, penyimpanan, pinjaman atau kemitraan. Untuk peternakan skala besar, pinjaman dari bank, contoh kredit usaha rakyat atau kemitraan dengan perusahaan pakan, membantu menutup biaya. Kemitraan juga dapat memberikan akses ke pakan berkualitas dengan harga lebih produktif. Itulah tadi dari manajemen pakan. Baik, saya ingin melanjutkan tentang manajemen pakan, yaitu teknologi dan inovasi. Yang pertama adalah alat bantu yang berupa satu adalah koper atau pemecah pakan. Mesin ini digunakan untuk memotong hijauan seperti rumput gajah, jerami atau sisa tanaman menjadi ukurannya lebih kecil. Ini mudah kan ternak, terutama ruminansia seperti sapi dan kambing, untuk mencerna pakan, meningkatkan efisiensi nutrisi dan mengurangi sisa pakan terbuang. Contohnya mesin koper diesel atau listrik dengan kapasitas 500 sampai 1000 kilo per jam. Yang kedua yaitu mixer pakan. Mesin pencampur pakan memastikan bahan pakan, hijauan, konsentrat, suplemen tercampur secara merata, menghasilkan rasum seimbang seperti total mixer ration TMR untuk sapi perah. Ini meminimalkan sanksi pakan oleh ternak dan memastikan asupan nutrisi merata. Untuk yang selanjutnya yaitu digitalisasi, yaitu aplikasi manajemen pakan. Aplikasi yang berbasis teknologi seperti software perencanaan pakan, contohnya Feedlit atau aplikasi lokal yang membantu peternak menghitung kebutuhan nutrisi berdasarkan jenis ternak, fase produksi, dan stok pakan. Aplikasi ini digunakan untuk memungkinkan pelacakan biaya dan mengingat jadwal pemberian pakan. Yang kedua yaitu sensor nutrisi ternak. Ini dia ya. Teknologi Internet of Things atau LOT, seperti sensor pada palung atau
perangkat pemantau kesehatan ternak dapat mendeteksi pola makan dan kebutuhan nutrisi secara real time. Data ini membantu peternak menyesuaikan porsi pakan untuk efisiensi maksimal, misalnya pada pakan ayam, broiler, atau sapi modern. Yang selanjutnya adalah pakan alternatif yang terdiri dari dua, yaitu satu, pakan berbasis mikroalga seperti spirulina atau chlorella, kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Ini dapat dibudidayakan dalam skala kecil untuk digunakan sebagai suplemen pakan, terutama untuk unggas, ikan, atau ternak kecil. Mengurangi ketergantungan pada konsentrat mahal seperti bungkil kedelai, yang sangat mahal itu bungkil kedelai. Yang kedua yaitu limbah industri makanan. Limbah seperti ampas tahu, kulit nanas, atau sisa pengolahan gula dapat diolah menjadi pakan fermentasi melalui pengeringan atau perlakuan khusus. Ini tidak hanya menekan biaya pakan tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah yang ramah lingkungan. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, adalah tantangan dan inovasi. Satu, tantangan yang terdiri dari 3, yaitu kenaikan harga pakan, fluktuasi harga pakan terutama konsentrat seperti jagung, bungkil kedelai sering terjadi akibat perubahan musim. Permintaan global atau penggunaan rantai pasokan. Hal ini meningkatkan biaya produksi ternak. Yang kedua yaitu musim kemarau. Musim kemarau, kekurangan hijauan. Kekeringan menyebabkan berkurangnya ketersediaan rumput atau hijauan segar terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, sehingga peternak kesulitan memenuhi kebutuhan pakan kasar. Yang ketiga adalah penyakit akibat pakan buruk. Pakan yang terkontaminasi oleh jamur, contohnya aflatoxin atau berkualitas rendah, dapat menyebabkan gangguan ternak seperti keracunan, gangguan pencernaan, atau penurunan produktivitas. Yang selanjutnya, solusi terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah diversifikasi sumber pakan, mengurangi ketergantungan pakan komersial dengan memanfaatkan pakan alternatif seperti limbah pertanian, yaitu jerami, kulit jagung, atau tanaman lokal tahan kering, contohnya lamtoro. Ini membantu menekan biaya menjaga ketersediaan pakan. Teknologi pengolahan pakan menggunakan teknik fermentasi, misalnya silase dari sisa tanaman, atau pengolahan limbah pertanian menghasilkan kualitas tinggi terutama musim kemarau. Teknologi ini memperpanjang masa simpan pakan. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah pelatihan peternak. Memberikan edukasi kepada peternak tentang manajemen pakan, mengendalikan kualitas, dan deteksi dini kontaminasi. Pelatihan dapat dilakukan melalui penyuluhan pertanian atau kerjasama dengan universitas dan lembaga terkait. Ya, seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Oke, sekian dari kelompok 1 penjelasan tentang mind mapping, manajemen pakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi peternakan? Yes.